Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Aris selaku dosen mata kuliah perencanaan sistem PAI dan juga teman-teman kelas perencanaan sistem PAIE yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya sehingga kita bisa menghirup udara segar dan juga masih bisa belajar walau jaraknya berjauhan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mencoba mempresentasikan mengenai ruang lingkup PAI. Nah, sebelum ke ruang lingkup, mari kita pahami dulu pendidikan agama Islam itu apa. Pendidikan agama Islam adalah merupakan upaya sadar yang dilakukan serta terencana agar siswa dalam beraktivitas keseharian yaitu tidak lepas dari pengamalan agama, terus berakhlak mulia, berkepribadian yang baik, serta berwatak yang sesuai dengan agama Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan agama yang diselenggarakan pada semua lapisan pendidikan, semua jenis pendidikan itu menekankan bukan hanya pada pengetahuan saja, melainkan pada pelaksanaan dan pengamalan dari seorang peserta didik dalam kesehariannya. Untuk selanjutnya mengenai pendidikan agama Islam juga tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, melainkan afektif dan juga psikomotorik. Ruang lingkup PAI meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, kemudian hubungan dengan makhluk lain dan juga lingkungan. Ruang lingkup PAI di SMP dan SMA itu dibagi ke dalam 4 materi, yakni sejarah kebudayaan Islam atau biasa yang dikenal dengan SKI, kemudian akidah akhlak, fikih, dan juga Al-Quran Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmatun dengan NIM 2118342. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam ruang lingkup PAI. Dalam tujuan pembelajaran di sini memiliki kompetensi inti yaitu ada 4. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dalam kompetensi inti yang pertama ini memiliki sikap spiritual yang artinya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya atau bertakwa kepada Tuhannya. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, serta gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dalam kompetensi inti yang kedua ini memiliki sikap sosial. Dan kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dalam kompetensi inti yang ketiga ini yaitu memiliki sikap pengetahuan. Dan yang terakhir kompetensi inti yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai dan merangkai, memodifikasi dan membuat. Dan ranah abstrak bisa menggunakan dengan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dan kompetensi inti yang keempat ini
yaitu memiliki sikap keterampilan, yaitu ada dua, yaitu dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Dan kompetensi dasar pada PAI dalam SMP, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 5 rukun iman yang lain dengan mengetahui fungsi serta terefleksi dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Yang pertama ini diharapkan peserta didik itu dapat beriman kepada Allah atau bertakwa dan menjalankan 5 rukun iman yang sesuai, yang bisa dijalankan dalam perilaku atau sikap dan akhlak dalam sehari-hari. Dan yang kedua itu dapat membaca surah-surah pendek atau surah-surah yang ada dalam Al-Quran dengan ketentuan membacanya itu menggunakan tajwid atau bisa dengan menyalin dan mengartikan atau menterjemah arti dari bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga itu mampu beribadah dengan baik dengan tuntunan syariat Islam, baik itu dalam ibadah wajib seperti sholat 5 waktu atau ibadah sunnah seperti sholat sunnah 2 rakaat. Dan yang keempat, dapat meneladani sifat dan kepribadian Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dan yang kelima, yang terakhir, mampu mengamalkan sistem muamalah Islam dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan peserta didik itu mampu mengamalkan dalam bertransaksi atau jual beli atau dalam berkehidupan itu sesuai dengan syariat Islam dengan cara baik atau dengan tata kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Musolin dengan NIM 2118351. Sini saya akan menjelaskan beberapa dari ruang lingkup PAI. Ruang lingkup PAI yang di atas sudah dijelaskan bahwa ruang lingkup PAI itu ada 4, yaitu sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah, akhlak, dan juga Al-Quran hadis. Dan di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pengajaran SKI pada jenjang SMP. Ya, ruang lingkup pengajaran SKI pada jenjang SMP itu meliputi misi Nabi, peran Nabi di bidang ekonomi, peran ilmuwan, dakwah Nabi pada saat Makkah, strategi dakwah Nabi, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Umar bin Abdul Aziz. Di sini para peserta didik diharuskan mengerti apa misi Nabi, apa misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu peran Nabi di bidang ekonomi. Di sini juga siswa harus mengerti apa peran Nabi, apa kontribusi Nabi Muhammad dalam bidang ekonomi. Dan juga peran ilmuwan seperti mengumpulkan hadis-hadis yang sudah tersebar seperti itu. Harus mengerti akan itu. Lalu dakwah Nabi pada saat Mekah, pada saat di Mekah yaitu seperti apa beberapa dakwah Nabi, yaitu salah satunya ya secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dan juga strategi dakwah Nabi, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan di sini Bani Umayyah ditekankan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa peran Umar bin Abdul Aziz kepada umat Islam dan tahun berapa Umar bin Abdul Aziz itu diangkat dan tahun berapa Umar bin Abdul Aziz itu dilengsarkan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan beberapa ruang lingkup dari akidah akhlak pada jenjang SMP. Meliputi iman kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Lalu dalil nakli, dan juga dalil akli. Terus toleransi, pengamalan, dan kisah-kisah Nabi seperti kisah Nabi Muhammad, seperti dan lain-lain, nabi-nabi yang lain. Peserta didik juga diharapkan bisa mengerti akan hal-hal itu seperti iman kepada kitab Allah
dalil nakli dari sesuatu perkara dan dalil akli dari suatu perkara, dan juga bisa menerapkan sifat toleransi kepada sesama. Lalu pengamalannya seperti apa, peserta didik itu harus mengetahui akan hal itu, dan juga kisah-kisah Nabi yang harus dijadikan pedoman atau keteladanan bagi siswa-siswa jenjang SMP. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Iriana, NIM 2118354. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran fikih dalam mata pelajaran PAI di SMP. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, pembelajaran fikih PAI ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, kemudian SKI, dan juga fikih itu sendiri. Untuk fikih itu sendiri, tujuan pembelajarannya dalam PAI itu untuk mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Yang kedua yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Di sini maksudnya itu setelah mendapatkan pelajaran tentang PAI khususnya fikih ini, siswa tidak hanya mengetahui dan memahami saja, tapi siswa ini bisa melaksanakan dan mengamalkan di kehidupan sehari-harinya. Contoh, ketika siswa mendapatkan pelajaran tentang sholat 5 waktu. Nah, diharapkan siswa ini tidak hanya paham dan mengetahui saja bagaimana tata cara sholat 5 waktu, tapi juga melaksanakan di kehidupan sehari-harinya. Adapun ruang lingkup pembelajarannya itu ada yang pertama, ketentuan toharoh. Yang kedua yaitu ketentuan sholat 5 waktu. Yang ketiga tentang azan, iqamat, dan sholat berjamaah. Yang keempat, ketentuan sholat. Yang kelima, ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang keenam, sholat sunnah. Yang ketujuh, sujud di luar sholat. Yang kedelapan, puasa. Yang ke-9 zakat, yang ke-10 sedekah, hibah, dan hadiah, yang ke-11 haji dan umroh, yang ke-12 yaitu makanan dan minuman halal dan haram, yang ke-13 penyembelihan kurban dan akikah, yang ke-13 jual beli, kirot, dan riba, yang ke-14 pinjam meminjam, utang, piutang, dan gadai. Semua itu adalah pelajaran-pelajaran yang dipelajari dalam mata pelajaran PAI khususnya fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koryanisa Fitri, NIM 2118357. Saya di sini dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di SMP. Dan materi yang kedua itu adalah kompetensi dasar PAI di SMA. Nah, di sini pertama itu ruang lingkup dari mata pelajaran Al-Quran Hadis di SMP. Itu yang pertama itu adalah jadi siswa diharapkan dapat membaca, menulis tulisan seperti tulisan Arab ya, untuk penerapan ilmu tajwid. Terus yang kedua itu adalah menerjemahkan atau menafsirkan yang merupakan pemahaman atau interpretasi ayat atau hadis yang telah dipahami oleh masing-masing siswa. Dan materi yang ketiga itu adalah
menerapkan isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan unsur pengalaman nyata yang telah dialami, seperti contohnya Nabi, Rasul, sahabat, dan para tabi'in dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah kompetensi dasar PAI di SMA. Ini kalau kompetensi dasar PAI itu sifatnya berarti menyeluruh, mencakup seluruh mata pelajaran PAI, seperti sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam cakupan semua itu memiliki 5 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu diharapkan siswa itu mampu menerapkan dan memahami 5 rukun iman yang telah diajarkan pada pelajaran sebelumnya. Dia dapat beriman kepada Allah dan iman kepada beriman kepada 5 rukun iman yang telah ia pelajari. Terus yang kedua itu diharapkan siswa itu diharapkan siswa dapat menerapkan mampu membaca, menulis, paham dan menerapkan ayat-ayat atau hadis dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu adalah mampu beribadah sesuai tuntunan atau ajaran Islam. Dan yang keempat itu adalah meneladani, mencontoh, dan mengambil hal-hal yang positif dari cerita atau kisah yang dialami oleh Nabi, sahabat atau para tabi'in pada masa itu untuk dijadikan pedoman atau pelajaran dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir itu adalah dapat memperhatikan sistem muamalat Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, di sini arti dari muamalat itu adalah operasional, artinya itu adalah seperti contohnya tata cara. Nah, di sini muamalat Islam yang telah Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat itu kan lebih kepada sosial. Contohnya seperti membudayakan 5S. S yang pertama senyum, yang kedua sapa, yang ketiga salam, yang keempat sopan, dan yang terakhir santun. Itu mungkin sedikit pembahasan yang dapat saya share ke teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Pangestu dengan NIM 2118358. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang ruang lingkup PAI di SMP ataupun SMA. Nah, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran SKI. Apa sih materi pembelajaran SKI? Nah, di sini ada beberapa materi yang dijunjung di sini, yaitu yang pertama, peserta didik itu diajak untuk mampu menganalisis bagaimana sih proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik diajak untuk menyelidiki, menganalisis bagaimana sih kemajuan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah ini. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana sih proses runtuhnya Daulah Umayyah ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran fikih di SMA.
fikih di SMA ini, peserta didik itu diajak untuk menghayati dan memahami hukum-hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam, yang dimana meliputi hablum minallah dan hablum minannas. Nah, hablum minallah itu sendiri ya terdiri dari ya fikih ibadah dan lain sebagainya. Kemudian untuk hablum minannas ya seperti fikih muamalah. Jadi masih peserta didik itu harus memahami fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian bukan hanya itu saja, namun peserta didik diajak untuk mengamalkannya, menerapkannya di kehidupan sehari-hari guna untuk menguatkan ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga diharapkan peserta didik juga mampu bersosialisasi dengan baik, mampu memiliki rasa sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup pembelajaran fikih ada dua. Yang pertama, fikih ibadah meliputi bersuci, sholat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu, kurban dan akikoh. Kemudian ada pengurusan jenazah dan takziah, dan yang terakhir ziarah kubur. Kemudian ada fikih muamalah yang meliputi satu, ketentuan dan hukum kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, pelepasan dan perubahan harta, wakalah, sulhu, zaman, kafalah, riba, bank, asuransi, dan tabungan. Kemudian ada aspek adab Islami meliputi adab terhadap diri sendiri, kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan. Yang terakhir ada aspek kisah-kisah teladan meliputi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Sulaiman, masa kecil Nabi Muhammad, dan kisah-kisah Nabi lainnya. Kemudian ada ruang lingkup akidah akhlak. Dalam akidah akhlak, aspek akidah meliputi kalimat thayyibah, asmaul husna, iman kepada Allah, dan meyakini rukun iman. Kemudian aspek akhlak meliputi membiasakan akhlakul karimah, menjauhi akhlak yang kurang baik atau tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohiati Riyadhah, NIM 2118360. Di sini saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai ruang lingkup PAI pada Al-Quran Hadis di SMA, dan juga yang kedua standar kompetensi lulusan PAI pada SMA. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup PAI pada Al-Quran Hadis di SMA. Di sini diharapkan peserta didik mampu menerjemahkan Al-Quran dan Hadis pada materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan Al-Quran dan Hadis pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami hukum-hukum Islam. Setelah itu, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kandungan Al-Quran dan Hadis. Setelah mereka menerjemahkan, menjelaskan, dan juga memahami, maka mereka harus dapat mengidentifikasi perilaku yang dapat mencerminkan tersebut. Kemudian menghafalkan Al-Quran. Di sini bisa diterapkan pada pembelajaran setiap hari, yaitu dengan dibaca setiap hari, maka peserta didik akan dapat menghafal Al-Quran dan Hadis yang diajarkan. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada pembelajaran tersebut untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan PAI. Peserta didik dapat dinyatakan lulus pada kompetensi PAI tersebut apabila mereka memenuhi syarat-syarat tersebut, diantaranya yaitu dapat meningkatkan keimanan kepada Allah serta qadha dan qadar. Kemudian berperilaku terpuji dan meninggalkan perilaku tercela. Kemudian yaitu peserta didik dapat memahami
sumber hukum Islam dan hukum taklifi, serta hukum muamalah dan juga hukum keluarga dalam Islam. Kemudian peserta didik mampu menerjemahkan dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran serta mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kandungan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menghafalkan Al-Quran dan hadis tentang dalil-dalil dan hukum Islam, mengamalkannya serta dapat melestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kompetensi lulusan PAI di sini yang saya maksud yaitu bukan hanya pada ranah Al-Quran hadis saja, tetapi mencakup keseluruhan materi dari pembelajaran PAI yang telah dijelaskan tadi dari anggota yang pertama hingga pada yang terakhir ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaim, NIM 2118361. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari metode pembelajaran PAI dan juga bahan ajar PAI tersebut. Dalam metode pembelajaran PAI itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang pendekatan atau scientific, dan yang kedua yaitu strategi apa yang akan diterapkan seperti XY3, inquiry, dan kompetitif. Dan yang ketiga yaitu tentang metode pembelajaran apa yang akan diterapkan, seperti biasanya itu ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan kerja kelompok. Itulah dari beberapa metode pembelajaran PAI. Dari selanjutnya yaitu tentang bahan ajar PAI. Bahan ajar PAI ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama fakta bahwasanya nama, objek, tempat atau orangnya itu berdasarkan fakta bukan opini. Terus yang kedua yaitu tentang prinsip atau dalil atau rumus hubungan antara konsep. Yang ketiga yaitu konsep dalam ini seperti pengertian, definisi khusus. Yang keempat yaitu tentang prosedur apa yang akan dilakukan, seperti langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam menugaskan. Nah, itulah pemaparan dari tentang metode pembelajaran PAI dan juga tentang bahan ajar PAI. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.